Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya nih nungguin Nia Siro nih kelamaan ya. Dia lagi tour keliling Eropa, terus ke benua-benua lainnya, lagi bawain tutorial makeup di sana, terus ngasih les juga ya sama remaja-remaja di sana. Itu jadi lama banget dia pulangnya. Terus saya suruh ngisi acara terus ya. Ya, sampai ya oke lah, tapi nggak apa-apa. Jadi saya ini bertugas diberi kuasa oleh Ibu Nia Siro bawain sejarah ya. Tapi lumayan jadi pintar juga saya. Jadi kerjaan saya sekarang bacain sejarah aja. Nanti banyak dari kemarin tuh saya udah bawain sejarah-sejarah Yunani ya. Sekarang saya akan bawakan sejarah-sejarah apa ya disebut dinasti Islam yang terbesar ya pada abad ke-12, 13, 14 ya, di mana ternyata masyarakat Islam itu memang dulu penguasa ya. Salah satunya sekarang saya akan bawakan Daulat Negara Agung Utsmaniyah atau yang kita kenal sekarang adalah negara Turki ya. Jadi negara Daulat Utsmaniyah ini dulu banyak sebutannya, ada Kekaisaran Ottoman, Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Ottoman ya. Jadi banyak nama ya. Ini apa? Islam Sunni ya. Kekaisaran Islam Sunni yang terbesar, yang terlama, yang pernah berkuasa ya di daerah Eropa ya, Eropa Tenggara, terus sampai ke tanduk Afrika dan Afrika Utara ya. Jadi sampai ke Kaukasus yaitu wilayah Rusia ya, Asia Barat. Jadi gini cerita awalnya ya. Jadi dulu adalah bangsa Turki ini hanya berupa negara kedaulatan aja, kadipaten ya. Kalau kita lihat sekarang nih apa kecamatan ya, kecil banget, adipati ya. Dulu penguasanya yaitu Utsman B ya, Utsman B. B ini artinya adipati ya, karena kadipaten. Jadi Utsman B ini menguasai sebagian negara-negara merdeka Turki, yaitu Emirat Gazi disebutnya ya. Jadi Utsman ini tadinya memperluas pemukiman rakyat-rakyat Turki ya ke pinggiran Kekaisaran Romawi atau Kekaisaran Bizantium ya, ke pinggirannya doang nih, baru mulai nih dia nih. Pesisirnya Pak. Pesisir lagi. Ibu siapa ya? Mbak siapa ya? Kan bukannya saya di Eropa, bukan ya? Pinggiran. Iya iya ya. Jadi memperluas kuasanya di pinggiran Kekaisaran Romawi ya, Bizantium itu. Lalu Utsman B ini akhirnya nanti akan menjadi cikal bakal Utsmaniyah ya, namanya dipakai Osman ya atau Usman ya. Jadi kalau di Indonesia disebutnya Ottoman karena ejaan barat ya. Jadi kita kenalnya nanti ke kerajaan Ottoman, Ottoman Empire ya. Nah, itu juga kalian bisa lihat nanti di filmnya yaitu Rise of Empire ya. Di situ ada Sultan Mehmed II yang menaklukkan Kekaisaran Konstantinopel yang dikuasai oleh Romawi Timur ya. Itu jadi ibu kotanya Turki nanti, Konstantinopel atau yang disebut Istanbul ya. Oke, ceritanya begini. Osman B ini jadi awal-awalnya Osman B yang mendirikan kekuasaan orang-orang Turki ini ya. Jadi Osman B ini sebentar, nanti di-cut ya. Nanti di-cut. Bagian ini nanti di-cut. Ingat ya, Kesultanan Rum. Nah, Kesultanan Rum ini adalah dinasti Islam pertama dulu, terbesar juga
ya, menganut Islam Sunni juga, yaitu dipimpin oleh dinasti Seljuk. Ya, setelah kematian Utsman, Utsman ini punya anak namanya Orhan. Orhan ini sudah terfokus untuk menguasai semua jajahan dari Romawi. Ya, Orhan ini laki ya. Jadi dia sudah menaklukkan kota Bursa. Kota Bursa ini sebelum Konstantinopel dulu ibu kotanya Turki ya. Menaklukkan Bursa, terus Republik Venesia, lalu ada perang Kosovo I, yaitu mengakhiri kekuasaan dari pemerintahan Serbia ya. Kosovo, Makedonia ya. Terus ada pertempuran namanya Nikopolis ya, yaitu pertempuran perang salib ya. Kalau kalian pernah dengar namanya perang salib, perang salib itu pernah pertama kali itu diutarakan oleh Paus Urbanus II di Prancis ya. Beliau melakukan kalau nggak melakukan pertemuan besar yaitu di Clermont kalau nggak salah. Nah, jadi ada satu perwira dari pasukan Romawi yang datang ke Paus Urbanus II minta tolong ya, Paus, kita diserang nih sama kekaisaran Islam ya, yaitu Utsmaniyah tadi, minta tolong. Akhirnya Paus Urbanus bilang kepada semua jemaatnya untuk mengangkat senjata ya, baik itu laki dewasa, pria kecil, semuanya harus angkat senjata dan menyatakan bahwa itu adalah perang salib. Perang salib yaitu melindungi tanah-tanah suci dari masyarakat Kristen ya, Katolik waktu itu. Jadi beberapa kawasan tuh ada 4 kalau nggak salah tanah sucinya itu, salah satunya itu adalah Tripoli ya, harus dilindungi dan juga bertugas melindungi The Holy Grail yaitu cawan suci Bunda Maria ya. Nanti kalian bisa nonton juga di filmnya itu yang terkenal itu serinya adalah Nightfall ya. Nightfall itu bercerita tentang penaklukan kota Akko ya, pengepungan kota Akko terakhir, tanah suci terakhir yang jatuh ke kekaisaran Islam ya. Di situ juga ada perlindungan terhadap Holy Grail atau cawan suci itu, pasukan Knight Templar atau Laskar Salib atau bisa kita sebut juga Knight Templar tadi ya. Knight Templar kalian tahu ya, yang pakai baju putih, ada salib warna merah di bajunya dan ada kayak Superman-nya itu, ada jubah-jubahnya. Nah, itu adalah Knight Templar ya. Jadi dia adalah laskar dari perang salib. Oke. Nah, perang salib itu macam-macam. Ada Vienna, ada Nikopolis, ada macam-macam perang salib. Ada 4 perang salib yang terbesar, yaitu perang salib terakhir yaitu di Akko tadi. Ya, kembanglah Utsmaniyah ini sampai ke Balkan, semenanjung Balkan. Yang kemarin saya ceritakan semenanjung Balkan itu ada Slovenia, Rumania, Hungaria, Turki, Yunani, ada Albania ya. Itu ditaklukkan oleh pasukan Utsmaniyah ya, di bawah Sultan Bayezid I ya. Tapi Sultan Bayezid ini pernah tertangkap dulu sama pasukan Mongolia ya. Jadi ditangkap Bayezid ini, akhirnya pada tahun sekitar 1402 atau 1413 itu terjadi kekosongan di antara anak-anaknya Sultan Bayezid I ya. Jadi ada Murad I, ada Mehmed I itu bertempur ya, perang saudara ya. Akhirnya terjadilah kekosongan itu di masa Tenggang itu ya. Nah, di tahun 1402 yang tadinya perang Kosovo Makedonia itu berhasil dipegang oleh Utsmaniyah sempat terlepas ya. Akhirnya kekuasaan Kosovo itu terjadi di perang kedua Kosovo, yaitu dikuasai oleh Murad II. Diambil lagi nih Kosovo ya. Puncaknya adalah putra Murad II yaitu Mehmed II ya. Kalian nanti bisa nonton filmnya, serinya keren banget di Rise of Empire. Itu bercerita tentang Mehmed II menaklukkan Konstantinopel. Ya.
namanya Mehmet II ya. Itu bercerita tentang penaklukan Konstantinopel yang ibu kotanya Istanbul, yang tadi ya Turki ya. Itu sangat besar sekali kekuasaan Romawi Timur yang paling besar yang ditaklukkan oleh Mehmet II ya. Nah, tapi Mehmet II ini memang sultan yang sangat bijaksana ya, karena dia juga membiarkan gereja ortodok itu melakukan kegiatannya ya. Uh, jadi boleh beribadah gitu. Jadi enggak yang harus dimusnahkan itu enggak juga ya setelah ditaklukkan. Lalu ada Sultan Selim I ya, Utsmani secara dramatis mengalahkan Syah Ismail Persia Safawiyah. Safawiyah ini adalah dinasti yang ada di Mesir ya. Jadi Utsmaniyah ini sampai ke wilayah Mesir ya. Nah, kalau Mehmet II ini bisa disejajarkan sama Srin Al-Ayubi. Sorry ya. Oh iya, Ya, Al-Ayubi. Jadi Ayubiyah ya, ada namanya di dinasti Ayubiyah. Nanti ingat ya di cut ya. Jadi agak sedikit lupa, banyak banget sejarahnya. Ya, faktor umur juga ya. Lalu Raja Selim ini Sultan Selim ini dia menguasai bagian Mesir ya. Lalu setelah Selim I ada namanya Sulaiman Agung ya. Sulaiman I ini disebut Sulaiman Agung juga. Sulaiman hebat ya, yang mengalahkan peperangan Utsmaniyah dengan Hungaria ya. Hungaria ini gencar banget nih untuk balas dendam terus terhadap Utsmaniyah. Utsmaniyah ini juga pernah berkolaborasi dengan Prancis. Nanti setelah itu Prancis juga akan melawan Utsmaniyah ya, Prancis, Italia dan segala macam itu. Nah, selama penguasaannya kekaisaran Islam ini selama 6 abad ya, dari abad 11 sampai abad ke-17, itu akhirnya nanti akan diganti menjadi negara republik ya. Nanti kita cerita lagi presiden pertamanya, yaitu siapa presiden pertamanya? Mustafa Kemal Atatürk ya, atau siapa tuh, Pasha ya. Itu jadi presiden pertamanya nanti. Oke, mungkin ada ladies yang mau bertanya di sini ya. Siapa ya? Ayo. Wah, ini banyak sekali nih ceritanya nih. Ini keren banget ya, memang perkembangannya orang-orang Utsmaniyah ini kita. Iya, ada apa? Silakan mau bertanya. Bertanyanya harus sekitar ini ya, sejarah ya, jangan nanya yang lain ya. Kenapa namanya Konstantinopel? Iya, nanti kita jelaskan lagi secara Konstantinopel ya, karena Konstantinopel itu di bawah kekuasaan Romawi Timur dulunya. Kenapa namanya ya. Mehmet. Kenapa? Mehmet II. Iya, mamanya. Bapaknya itu adalah Murad II ya. Bentar deh, mau nanya nih. Ya. Iya, silakan. Kan Babe menceritakan tentang kerajaan Utsmaniyah. Ya. Yang tadinya dia kadipatenan ya. Hanya sebesar kadipaten. Iya. Apa motivasi Utsman itu ingin memperluas kepemimpinannya sampai dia ingin berubah menjadi republik ya? Iya. Apa yang bikin dia ingin mau memperluas gitu? Tujuannya apa? Tujuan sebenarnya? Iya, kalau zaman dulu itu memang kekaisaran itu memang harus memperluas wilayahnya ya, untuk mempertahankan eksistensinya. Ya kan, banyak juga kekaisaran yang lain seperti kekaisaran Mongolia, ya kan, Utsmaniyah, terus Romawi, ya kan. Nah, kalau bisa kita lihat setelah Perang Dunia Pertama itu kita bisa lihat di Hitler, ya. Hitler itu menguasai hampir seluruh Eropa jajahannya ya, sampai masuk ke Jepang ya, ke Asia.
ya. Nah, seperti itulah sebenarnya sama dari turun temurun juga. Di Indonesia itu ada kerajaan Majapahit. Ibu tahu kerajaan Majapahit? Tahu. Ya, dia adalah kerajaan terbesar di Indonesia. Ya, itu menguasai Pulau Jawa sampai ke Pulau Sumatera. Ya, sampai ke Pulau Kalimantan. Jadi kerajaan Majapahit itu bukan hanya sekedar di Pulau Jawa. Nah, seperti itulah mempertahankan eksistensinya. Ya, yes. Kaisaran yang paling luas apa? Apa? Ya. Yang paling luas di muka bumi ini pada zamannya. Ya, beda-beda. Jadi Utsmania ini pada awal dulu abad tahun 1200 ya, kekuasaannya sampai tahun 1700 dan berakhir setelah Perang Dunia Pertama. Nanti muncul lagi ada wilayah Cina itu dikuasai oleh orang-orang Mongol ya, atau nanti di bawah bangsa Punjab. Bangsa Punjab ini Asia Selatan ya, yang sekarang tuh kayak India kayak gitu. Nah, itu beda lagi sejarahnya ya. Nanti ada lagi wah macam-macam deh, banyak. Nanti bangsa Nordik. Nah, kalian tahu bangsa Nordik apa? Itu adalah bangsa Viking ya. Gimana bangsa Viking itu juga perang melawan orang-orang Romawi ya. Oke. Jadi begitulah ya. Nanti next saya mau bawain kerajaan Majapahit ya, dengan beraneka ragam kehebatannya seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk ya. Asal muasal catur. Iya. Wah, ya. Bagaimana bisa Nanti cepat kita bawa aja? histori catur ya. Iya. Nah, kita bawain tentang Magnus Carlsen, yes, Hikaru Nakamura, yes. Terus kita bawain tentang pembukaan gambit ya, macam-macam gambit. Oke. Sampai ketemu lagi di sejarah selanjutnya. I love you so much, baby.